Jadi, kalau fungsi media massa dari pandangan teori makro dan teori mikro, media massa ini memiliki fungsi sebagai berikut. Kita bahas dari teori makro. Fungsi yang pertama ada surveillance atau pengawasan atau sebagai kontrol sosial masyarakat, yang mana di sini media massa sebagai wahana untuk mengumpulkan, menyaring dan menyebarluaskan berita yang sekiranya perlu diperhatikan oleh khalayak. Fungsi yang kedua ada interpretation atau penafsiran, yang ketiga ada linkage atau keterkaitan, yang keempat ada transmission atau of values atau penyebaran nilai atau juga disebut sebagai socialization, dan yang kelima tentunya sebagai entertainment atau hiburan. Sedangkan fungsi media massa dari teori mikro, fungsi yang pertama ada cognition atau pengetahuan, di mana seseorang menggunakan media massa untuk memperoleh informasi tentang suatu hal. Yang kedua ada diversion atau pengalihan, yang ketiga ada social utility atau kepentingan sosial, dan yang keempat media massa juga digunakan sebagai alat untuk penarikan diri, pelarian, withdrawal, sebagai alasan untuk menghindari aktivitas yang tidak ingin dilakukannya dan untuk menjaga privasi agar tidak diganggu oleh orang lain. Pemilikan media itu bersifat kapitalistik, akan dapat dijumpai jika berada pada suatu negara yang mengandung sistem demokrasi di mana campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam mengatur media dan pasar, memegang kendali dalam semangat kapitalisme. Para peneliti, baik liberal maupun marxis, sama-sama sepakat bahwa analisis kepemilikan media berhubungan erat pada kapitalisme. Kepemilikan media juga menjadi sebuah tema yang selalu dihubungkan dengan konglomerasi dan monopoli media. Kepemilikan media dengan model media privat, dengan kata lain media dimiliki oleh satu atau segelintir orang, pemilik modal menumpukan akses kepada konglomerasi dan monopoli media. Di Indonesia, beberapa contoh konglomerasi dan monopoli tersebut dapat dilihat pada kepemilikan Jawa Pos Group, MNC Group, Media Group, Bakti Group, Transmedia Group, Gramedia Group, dan Pemina Group. Izinkan saya untuk memberi satu pertanyaan. Apakah konten yang dihasilkan dari suatu media itu bisa berbeda tergantung siapa pemiliknya? Bisa, tetapi sangat minim terjadi perbedaan konten. Dalam konteks geografis, isi konten media di Indonesia kebanyakan berpusat kepada gambaran kehidupan kota Jakarta. Dalam konteks orientasi keagamaan, penggambaran Islam, dan dalam konteks identitas etnis budaya Jawa sangat mendominasi. Ada beberapa faktor yang secara langsung membentuk konten media seperti kepentingan pemilik, struktur organisasi media, serta wartawan atau pekerja media itu sendiri. Oleh karena itu, diskusi mengenai konten media tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor tersebut. Kekuasaan pemilik terhadap media dapat dipastikan sangat kuat, namun di sisi lain hal ini dapat terjadi karena ruang redaksi yang memungkinkan terjadinya intervensi. Minimnya profesionalisme di kalangan wartawan juga ikut membentuk produksi konten media. Konten media mengalami kesamaan dan memiliki tingkat keberagaman yang rendah. Media yang didorong oleh kepentingan bisnis sangat mementingkan profit. Produksi konten akan selalu terpaku dalam bahkan mendapatkan keuntungan dari program yang dihasilkan. Permainan kekuasaan melalui konten media ini berbahaya karena hal ini merupakan bukti penindasan opini dalam kondisi demokrasi. Secara keseluruhan, bukti adanya konsentrasi dalam konten media mungkin bukanlah suatu hal yang alami tetapi hasil dari rancangan atau yang lebih tepat disebut sebagai pemusatan konten. Efek media adalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Karena fokusnya pada pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa tersebut. Efek media massa dapat mempengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat. Efek media massa dapat pula mempengaruhi seseorang dalam waktu pendek, namun juga memberi efek pengaruh dalam waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan efek media massa terjadi secara sengaja, namun juga ada efek yang diterima masyarakat tanpa disengaja. Efek media massa dapat dilihat dari 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah efek dari media massa yang berkaitan dengan pesan ataupun media itu sendiri. Pendekatan yang kedua adalah dengan melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa yang berupa perubahan sikap, perasaan, dan perilaku. Pendekatan yang ketiga adalah observasi terhadap khalayak, yaitu individu, kelompok, organisasi, masyarakat, atau bangsa. Di sini saya akan bertanya, apa itu literasi media dan seberapa penting sih literasi media? Jadi secara bahasa, literasi media artinya melek media atau cerdas bermedia, yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Ditanya seberapa penting literasi media itu, jawabannya adalah sebenarnya sangat penting.
Apalagi pada era sekarang, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada media sangat bertebaran. Sehingga dengan adanya literasi media, publik sebagai konsumen media dapat cerdas, kritis, dan selektif dalam menerima informasi beserta pesannya. Kemudian dapat memahami tentang cara media itu dikonstruksi atau dibuat, dan dapat memahami bagaimana media itu diakses dengan benar.